Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah zuhur Masjid Agung Nurul Iman rahimakumullah, sebagaimana biasa sambil menunggu saudara kita yang sedang bersuci atau dalam perjalanan menuju masjid, kita saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita. Banyak saudara kita setahun yang silam hari ini tidak dapat lagi menunaikan ibadah Ramadan karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri, bahkan bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Maka jamaah rahimakumullah, ada di antara amal-amal Ramadan yang perlu kita ketahui sesuai dengan urutan waktu yang Allah tentukan. Jamaah rahimakumullah, begitu masuk tanggal 1 Ramadan, maka amal pertama, ibadah pertama yang dilakukan adalah solat tarawih dan witir. Karena pergantian waktu, pergantian bulan itu adalah ketika matahari tenggelam. Tibalah waktu malam, maka amal pertama yang dilakukan adalah solat tarawih dan witir. Maka kita berusaha sekuat tenaga selama Ramadan ini, bagaimana kita full melaksanakan solat tarawih dan witir ini secara berjamaah. Karena dijamin oleh Rasulullah dalam hadis yang redaksinya sama dengan man soma Ramadana, kemudian man qoma Ramadana. Hadis yang pertama, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis yang kedua, man qoma Ramadana, siapa yang mendirikan qiyam Ramadan, maksudnya adalah solat malam, tarawih dan witir, dengan penuh iman dan perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, barulah dia mendapatkan ampunan dari Allah terhadap dosa-dosanya yang sudah berlalu. Jamaah rahimakumullah, sudah menjadi kebiasaan dan budaya warga kita melaksanakan buka bersama. Ada yang melaksanakan buka bersama di restoran, di kafe, di rumah makan tertentu. Silahkan melaksanakan buka bersama, tapi jangan sampai terganggu solat tarawih kita. Jangan sampai tidak melaksanakan solat tarawih dan witir karena hanya gara-gara ikut buka bareng. Kita melihat karena buka bersama dengan alumni sekolahnya, alumni di kuliah, atau mungkin ada kawan-kawan sekantor, kawan-kawan searisan, lalu sibuk dengan mempersiapkan buka bersama, tinggal solat tarawih dan witirnya. Padahal jamaah rahimakumullah, kesempatan untuk melaksanakan solat tarawih ini hanya sekali setahun saja di bulan Ramadan.
tidak ada di bulan yang lain. Belum tentu Ramadan besok kita akan bisa bertemu dan melaksanakan solat tarawih dan witir berjamaah kembali. Hendaknya misalkan selama Ramadan ini full 30 malam kita melaksanakan qiyamul lail. Jangan sampai 10 malam terganggu tarawih kita hanya karena acara ini dan itu. Bahkan ada yang meremehkan, itu kan sunat. Tarawih itu kan sunat, witir itu kan sunat, meremehkan. Memang sunat hukumnya, tapi adanya hanya pada bulan Ramadan. Tapi dia membawa ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampuni dosa kita yang sudah berlalu. Apakah dosa kita setinggi gunung yang menjulang? Apakah dosa kita sebanyak buih di tengah lautan, atau dosa kita sebanyak butiran pasir di tepian pantai? Manakala kita mansoma kemudian mangkoma ghufira lahu. Siapa yang berpuasa pada siangnya, melaksanakan qiyamul lail pada malamnya, barulah ini orang yang mendapat ampunan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, itu urutan pertama ibadah dalam bulan Ramadan. Diawali dengan solat tarawih. Kemudian berikut adalah sahur. Malamnya kita setelah tarawih, kemudian sebelum subuh kita melaksanakan sahur atau makan sahur. Masih saja ada di antara jamaah kita yang sahurnya sebelum tidur. Dia sudah pulang sholat tarawih jam 10 malam, kemudian mungkin tadarusan atau mungkin bercengkrama duduk di kedai sampai jam 11 malam sampai jam 12 malam. Kemudian sebelum tidur dia makan. Katanya dia makan sahur. Tidak ada sunnahnya makan sahur sebelum tidur. Yang ada sunnah makan sahur itu adalah beberapa saat menjelang azan subuh berkumandang, atau minimal 50 ayat baca Quran menjelang azan itu. Tapi ada warga kita, dia makan sahur katanya sebelum tidur. Nanti takut tidak bangun jam 4, tidak bangun setengah 5 sehingga tidak makan sahur. Sekarang sajalah makan sahur katanya. Tidak ada sunnah makan sahur menjelang tidur. Itu namanya makan malam. Itu namanya makan malam. Tidak makan sahur. Jadi jamaah rahimakumullah, jika masih ada di antara kita yang makan sahur menjelang tidur, itu kekeliruan yang besar. Karena makan sahur itu tasahharu fa inna fis sahur barokah. Bersahurlah kalian, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Maka rubahlah cara ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jangan sampai ada lagi yang menganggap makan sahur itu sebelum tidur. Kemudian berikutnya adalah setelah sahur imsak. Imsak itu adalah menahan diri dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa kita. Apa itu? Yakni makan dan minum dengan sengaja, berhubungan suami istri di siang hari. Jamaah rahimakumullah, ini mampu orang menahan. Tapi dari hal-hal yang merusak pahala ibadah puasa kita, banyak orang yang lalai. Apakah itu? Yakni masih saja dia berpuasa tapi berkata kotor. Masih saja dia berpuasa tapi masih saja bergunjing, menfitnah orang lain, berbuat ghibah, membaca kejelekan orang lain padahal dia berpuasa. Ini yang banyak merusak amal ibadah puasa kita. Kam min sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tak bernilai apa-apa kecuali mendapatkan haus dan lapar saja. Karena dia tidak mampu mempuasakan mulutnya, dia juga tidak mampu mempuasakan matanya, telinganya,
kemudian juga tidak mampu mempuasakan anggota tubuhnya, dia hanya menahan haus dan lapar saja. Kalau berpuasa hanya sekedar menahan haus dan lapar, anak-anak mampu itu, anak TK, anak SD mampu itu. Yang lebih utama itu, yang perlu kita jaga, bagaimana mulut kita ini tidak menyakiti orang lain, bagaimana mulut ini tidak bergunjing menfitnah orang lain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut setelah imsak, menahan berikut adalah berbuka. Berbuka disunnahkan kita menyegerakan berbuka. Artinya adalah begitu azan maghrib tiba, kita langsung berbuka, jangan diundur-undur lagi. Jangan cari kesibukan lain, jangan sok sibuk. Ibu-ibu jangan menyapu rumah jolai, ibu-ibu jangan menyapu halaman jolai, apa-apa jangan sibuk yo mencuci otolai. Berbuka diutamakan, karena itu sunnahnya menyegerakan berbuka itu. Dan Rasulullah membiasakan berbuka dengan kurma. Jamaah rahimakumullah, dulu kita berpikir kurma ini sulit sekali, tetapi hari ini di mana-mana ada orang menjual kurma. Itu disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah berbuka dengan kurma 3 butir. Jangan sampai ada puasa yang belas dendam. Ya, seluruh masakan, seluruh makanan, minuman sudah disiapkan di meja makan, lalu setelah itu dia mubazir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah amal-amal pada bulan Ramadan sesuai dengan urutan waktunya yang perlu kita jaga sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Semoga bermanfaat. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.